Pemirsa, kericuhan terjadi saat mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe. Mahasiswa menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing di Sulawesi Tenggara. Saling dorong tak dapat terhindarkan saat ratusan mahasiswa yang memaksa masuk kantor Bupati dihadang petugas. Aksi dorong-dorongan berlanjut hingga ke depan pintu ruangan Bupati Konawe. Mahasiswa mencari Bupati Konawe meminta agar Bupati segera menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Cina. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mahasiswa berjanji akan kembali turun ke jalan berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriana Tameng, iNews melaporkan. Demonstrasi mahasiswa dan polisi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Mahasiswa menuntut perusahaan tambang dan nikel memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bekerja di perusahaan itu. Bentrok antara mahasiswa dan polisi pecah di tengah aksi unjuk rasa di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Mahasiswa dan polisi berdebat serta saling dorong. Polisi meminta mahasiswa membubarkan diri, namun para mahasiswa tetap bersikukuh melanjutkan aksinya. Mahasiswa menuntut perusahaan tambang dan nikel memprioritaskan warga lokal sebagai tenaga kerja. Mahasiswa terus berorasi dan membakar ban. Di tengah aksi, sejumlah mahasiswa mencoba menghadang mobil perusahaan untuk dijadikan panggung orasi. Polisi pun mencegah tindakan mahasiswa ini. Usai bernegosiasi, akhirnya para mahasiswa membubarkan diri dan berjanji akan menggelar aksi kembali jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan kantor PLN Sulawesi Selatan di Kota Makassar juga berakhir ricuh. Mahasiswa menolak kebijakan naiknya tarif listrik di tengah pandemi COVID-19. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas tak terhindarkan saat petugas berupaya menghalau mahasiswa yang melakukan aksi anarkis. Sejumlah mahasiswa yang dianggap provokator langsung ditangkap petugas. Kericuhan terus berlanjut hingga ke depan pagar kantor PLN lantaran mahasiswa menuntut rekan mereka yang ditangkap petugas dikembalikan. Para mahasiswa berunjuk rasa menentang kenaikan tarif listrik yang tinggi di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, ratusan pengunjuk rasa berusaha menyandra anggota DPRD Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Mereka kecewa lantaran pengusutan kasus ijazah palsu Bupati Buton Selatan tidak ditanggapi. Anggota DPRD ini emosi saat menghadapi pengunjuk rasa yang mulai mengamuk di kantor DPRD Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Polisi berusaha menghalau pengunjuk rasa yang berniat menyandera anggota DPRD ini. Kericuhan berlanjut di luar kantor DPRD.
Masa kecewa karena DPRD lamban dalam membentuk pansus pemakzulan Bupati Buton Selatan Laode Arusani yang diduga menggunakan ijazah palsu saat Pilkada 2017 lalu. Kasus ijazah palsu sudah berlangsung lama, namun DPRD Buton Selatan tidak pernah mengusut kasus tersebut. Problem ini sudah lama berlarut-larut, nggak ada kejelasan. Sehingga menurut mereka ada dugaan bahwa terjadi kong kali kong antara Bupati dan DPR. Saya yakin tidak. Nanti kita lihat. Kalau masih ada gelombang lagi selanjutnya, kita akan lihat nanti. Dan saya salah satu orang yang akan menyetujui pembentukan pansus itu. Kasus ijazah palsu Bupati Buton Selatan sudah pernah diusut Polda Sulawesi Tenggara, namun dihentikan Januari 2020. Kasus tersebut juga sudah ditangani Ombudsman Perwakilan Papua. Masa berencana menggelar aksi kembali jika DPRD belum juga membentuk pansus. Dari Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Akibat pergerakan tanah, sejumlah rumah ambruk di Palopo, Sulawesi Selatan. Pergerakan tanah juga membuat jalan poros Palopo Toraja tertutup. Rumah ini ambruk karena tanah yang bergeser. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Batang Barat, Palopo, Sulawesi Selatan. Longsor kerap terjadi di lokasi ini membuat rumah lainnya juga rusak. Meski tidak ada korban jiwa, bencana ini menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. Ini sekitar 4 meter kurang lebih itu. 4 meter dengan panjangnya sekitar 15 meter. Untuk mempermudah penyaluran logistik, pemerintah setempat menimbun lokasi bekas longsor agar bisa dilalui kendaraan. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.